Hai semuanya, belajar bareng aljabar linear yuk. Kita kali ini akan membahas tentang matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Oke, mari kita amati sistem persamaan linear berikut ya. Di sini ada dua sistem persamaan linear. Yang pertama adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua adalah sistem persamaan linear 6 variabel. Kita lihat di sini, yang pertama SPL-nya ada 3 persamaan, yang kedua ada 4 persamaan. Kalau kita diminta untuk membuat matriks yang diperbesar yang bersesuaian dengan masing-masing SPL ini, kita bisa memperoleh yang pertama misalkan 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, min 3, 5, 9, 1, 0. Kalau kita lihat di sini, 1, 2, 3 itu adalah koefisien dari variabel X1 pada masing-masing persamaan. Dan 1, 4, 6 adalah koefisien dari X2 yaitu 1, 4, 6. Kemudian 2, min 3, 5 dan 9, 1, 0. Nah, kira-kira gimana nih augmented matrix atau matriks yang diperbesar dari sistem persamaan yang kedua? Kita lihat ya, 1, 2, 0, 2, 3, 6, 0, 6, min 2, min 5, 5, 0, 0, min 2, 10, 8, 2, 4, 0, 4, 0, min 3, 15, 18. Nah, kemudian yang paling akhir, kolom paling akhir adalah 0, 0, 0, 0. Sehingga kita peroleh matriksnya berupa bentuk seperti ini. Nah, biasanya nih ya, matriks yang kita peroleh dari koefisien variabel yang tidak diketahui itu kita sebut matriks koefisien. Jadi kalau misalkan matriksnya berhenti sampai sini ya, misalkan, maka matriksnya ini disebut matriks koefisien. Sedangkan kolom yang paling kanan ini kalau kita buat matriks sendiri kita sebut matriks konstanta. Jadi kalau ini matriks konstantanya adalah 0, 0, 0, 0. Kalau matriks koefisiennya berarti mulai kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kolom ke-6 ini disebut matriks koefisien. Nah, sekarang dari sini apa sih yang bisa kita simpulkan tentang matriks yang diperbesar? Nanti silahkan jawab di forum e-learning. Nah, ini karena e-learningnya error, kita coba masuk ke kelas Google ya. Jadi silahkan nanti jawab pada forum Q&A yang sudah saya buat di kelas Google. Oke, misalkan saya punya SPL yang secara umum, ini kan bentuk SPL yang umum ya, A11, E1 dan seterusnya sampai AMNXN. Ini bentuk seperti ini. Kita bisa membuat matriks yang diperbesar dari SPL itu adalah kita ambil koefisiennya A11, A12 dan seterusnya sampai A1N dan B1 dan seterusnya hingga AM1, AM2, AMN dan BN. Ini adalah matriks yang diperbesar. Nah, teman-teman ingat nggak kalau kita menyelesaikan SPL yang kemarin pada video-video sebelumnya, kita bisa mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tertentu. Misalkan nih, kalau saya punya persamaan yang ini X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9, ini bisa saya kalikan dengan konstanta tak 0, misalkan 2, berarti berubah jadi 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 sama dengan 18. Boleh kan ya? Boleh. Nah, itu metode dasar untuk menyelesaikan SPL. Yang pertama adalah mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta yang tidak 0. Kemudian yang kedua, kita bisa menukarkan. Jadi misalkan saya pengen nuker nih, persamaan 1 awalnya di sini saya pindah ke persamaan 2, yang persamaan 2 saya pindah ke persamaan 1. Boleh? Boleh. Nah, sehingga kita bisa menukarkan posisi dari dua persamaan. Kemudian yang terakhir yang sering kita lakukan di metode eliminasi. Jadi misalkan kita ingin mengeliminasi 2x1, berarti kita harus mengurangi persamaan 2 dengan 2 kali persamaan 1. Nah, ini berarti kita boleh menambahkan. Jadi menambahkan itu kan bisa menambah atau mengurangi kelipatan satu persamaan ke persamaan lainnya. Itu merupakan 3 metode dasar yang bisa kita lakukan di dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, kalau kita bawa ke matriks yang diperbesar, kita bawa 3 metode ini ke
operasi yang bisa kita lakukan ke matriks, maka yang pertama kita bisa mengalihkan satu baris dengan konstanta tak nol. Jadi kayak misalkan kita ingin mengalihkan baris pertama, kita ingin mengalihkan persamaan pertama ini dengan suatu konstanta tak nol. Artinya kalau kita ingin melakukan operasi di matriks, kita kalikan yang namanya ini baris pertama pada matriks ini kita kalikan dengan konstanta tak nol. Contohnya gimana? Misalkan persamaan ini saya kalikan dengan 3, maka di sini baris 1 saya kalikan dengan 3, seperti itu. Kemudian yang kedua, menukarkan posisi dua baris. Jadi misalkan saya ingin menukar B1 sama B2, itu boleh. Contohnya gini, B1 ditukar dengan B2. Kemudian yang terakhir, kalau kita di sini menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan yang lain, berarti ketika kita operasikan di matriks yang diperbesar itu, kita bisa menambahkan kelipatan satu baris, gitu kan ya, persamaan kita ganti baris, menambahkan dengan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Contohnya, kita bisa mengoperasikan B1 kita tambah dengan min 3-nya B2. Jadi kita mau operasinya di B1 sini, kita tambahkan dengan min 3-nya kali B2. Itu misalkan seperti itu. Ini 3 langkah ini kita sebut dengan operasi baris elementer. Oke, sampai sini semoga bisa memberi gambaran terkait matriks yang diperbesar. Sampai jumpa di materi-materi yang lain. Bye-bye semuanya.